Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini adalah video tentang pembelajaran di selanjutnya kita, yaitu materinya tentang logika matematika. Nah, tapi di video ini akan dibahas ada 3, yaitu apa itu pernyataan, ingkaran atau negasi, dan yang terakhir adalah pernyataan majemuk, tapi yang terdiri dari konjungsi dan disjungsi saja. Karena pernyataan majemuk ada 4, konjungsi, disjungsi, implikasi dan berimplikasi. Itu nanti yang implikasi dan berimplikasi dibahas di video yang berikutnya. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pertama. Ya, pernyataan. Apakah itu pernyataan? Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar yang pertama. Ini ada kalimat kambing memiliki 4 kaki yang di sebelah sini. Kemudian ada lagi yang di sebelah kanan, ini besok pagi hujan akan turun deras sekali. Nah, dari kedua gambar ini, apakah perbedaan dari gambar tersebut? Nah, kita bisa tahu nih, coba kalian perhatikan gambar yang pertama. Ya, kambing memiliki 4 kaki. Kambing memiliki 4 kaki, ini adalah suatu kalimat yang nilai kebenarannya sudah ada. Ya, udah pasti benar atau salah. Dan dalam kasus ini adalah benar karena kambing memiliki 4 kaki. Sementara yang di sebelah kanan, besok pagi hujan akan turun deras sekali. Kalau yang ini kalimatnya nilai kebenarannya kita belum tahu. Besok pagi bisa hujan deras, bisa tidak turun hujan, bisa juga hujan turun kecil. Nah, ini kita nggak tahu. Berarti ini nilai kebenarannya kita belum tahu, belum pasti. Kalau yang ini sudah pasti, benar atau salah. Dan dalam kasus ini, dia bernilai benar. Nah, lebih lanjut, ini, fakta ini, inilah yang disebut sebagai pernyataan. Ya. Nah, kemudian sebelah sini, ini hanya sebagai asumsi atau pendapat yang nilai kebenarannya harus kita uji terlebih dahulu untuk mengetahui benar atau salahnya. Nah, ini yang disebut sebagai pernyataan. Pernyataan itu adalah suatu fakta atau suatu kalimat yang nilai kebenarannya sudah ada, sudah pasti. Nilai kebenarannya artinya bisa benar, bisa salah, tergantung dari apa yang diungkapkan. Contoh, bebek memiliki 4 kaki. Ya, jelas itu adalah suatu pernyataan, tapi bernilainya adalah salah. Oke, sekarang perhatikan contoh soal berikut. Nah, contoh soal yang pertama, matahari terbit dari barat. Kira-kira ini pernyataan atau bukan? Ya, matahari terbit dari barat, ini kita bisa tahu dia benar atau salah. Berarti ini adalah pernyataan. Ya, masalah nilai kebenarannya gimana? Benar apa salah? Ya, jelas salah. Kenapa? Karena matahari itu terbitnya dari timur dan tenggelamnya di barat. Oke. Sip ya. Lanjut yang kedua. Nilai 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini sudah jelas. 2 tambah 2 sama dengan 4. Ini pasti merupakan pernyataan. Ya, karena kita bisa tahu nilai kebenarannya. Dan ini nilai kebenarannya adalah benar. Karena 2 tambah 2 itu sama dengan 4. Lanjut yang ketiga. Kucing Andi akan melahirkan kucing betina 2 hari lagi. Nah, ini gimana? Pernyataan atau bukan? Ini bukan pernyataan. Ya, kenapa? Karena kita nggak tahu kucing Andi ini akan melahirkan kucing betina atau tidak. Kita nggak tahu, siapa tahu kucingnya betina, siapa tahu kucingnya nanti jantan. Kita nggak tahu. Berarti ini bukan pernyataan. Lanjut, Indonesia merdeka tahun 1945. Pernyataan bukan? Jelas, ini adalah pernyataan karena kita bisa tahu benar dan salahnya. Dan dalam kasus ini adalah benar. Ya, selanjutnya. 2x tambah 5 itu sama dengan 11. Ini pernyataan atau bukan? Ya, ini bukan pernyataan. Kenapa bukan? Karena di sini masih ada nilai x-nya. Kita nggak tahu nilai x-nya berapa. Kalau x-nya 3, jelas ini bukan, jelas ini bernilai salah. Tapi kalau nilai x-nya itu nanti adalah Kalau X-nya 3 berarti ini bernilai benar. Tapi kalau nilai selain 3, ini nilainya akan
salah. Berarti dia bukan suatu pernyataan karena nilai kebenarannya masih ambigu, masih belum pasti. Ya, lanjut. Yang terakhir, nah ini, aku tidak bisa hidup tanpamu. Nah, ini pernyataan atau bukan? Ya, ini jelas suatu asumsi. Ya, jelas ini kita nggak tahu benar atau salahnya. Nanti siapa tahu pas sudah hidup tanpamu ternyata dia masih hidup baik-baik saja, kan kita nggak tahu. Ya, ini bukan suatu pernyataan. Sudah jelas ya, mana yang pernyataan, mana yang bukan. Kalau pernyataan itu dia jelas benar atau salah, bisa benar, bisa salah. Kalau yang bukan pernyataan berarti itu kita nggak tahu kebenarannya atau kesalahannya kita juga nggak tahu. Dia benar atau dia salah kita nggak tahu. Itu namanya bukan pernyataan. Sip. Ya, kita lanjutkan ke ingkaran atau negasi. Apa itu ingkaran? Ya, bukan lingkaran tapi ingkaran. Nah, ingkaran itu adalah suatu penyangkalan atau lawan dari suatu pernyataan. Kalau suatu pernyataan bernilai benar, maka ingkarannya pasti akan bernilai salah. Ya, seperti tadi, matahari terbit dari barat, itu adalah matahari terbit dari timur, itu adalah suatu pernyataan yang bernilai benar. Berarti ingkarannya apa? Matahari tidak terbit dari timur. Itu suatu pernyataan yang bernilai salah. Kemudian ingkaran atau negasi itu dilambangkan dengan lambang seperti ini. Ya, lambangnya seperti ini, begitu itu. Oke. Nah, misalnya nih, kita punya kambing adalah binatang yang dapat terbang. Ini suatu pernyataan, tapi nilainya adalah salah. Ya, kalau dicari ingkarannya, berarti nanti ingkarannya itu harus bernilai benar. Ingkarannya harus bernilai benar. Ya, apakah ingkarannya? Berarti kambing adalah binatang yang tidak dapat terbang. Ya, ini adalah pernyataan yang bernilai benar. Itu yang disebut sebagai negasi atau ingkaran, yaitu lawan atau penyangkalan dari suatu pernyataan. Lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah pernyataan majemuk. Pernyataan majemuk ini artinya ada lebih dari satu pernyataan. Ya, lebih dari satu pernyataan atau dua pernyataan atau lebih yang digabung menjadi satu. Nah, dalam logika matematika, pernyataan majemuk itu ada 4. Ada konjungsi, ada disjungsi, ada implikasi, dan ada biimplikasi. Seperti saya bilang di awal tadi, kita bahas ada 2, yaitu konjungsi dan disjungsi saja. Nah, yang pertama konjungsi. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah suatu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung dan. Konjungsi ini dengan kata hubung dan. Nah, kemudian konjungsi dilambangkan dengan ada lambangnya seperti ini, atau kalau kita lihat itu seperti V terbalik. Ya. Nah, kemudian konjungsi ini akan bernilai benar jika kedua pernyataannya bernilai benar. Dan selain itu, konjungsi akan bernilai salah. Dalam logika matematika, ada yang disebut sebagai tabel kebenaran. Coba kalian perhatikan tabel kebenaran berikut. Ini adalah pernyataan pertama. Ini adalah pernyataan kedua. Ya. Nah, kalau ada 2 pernyataan, maka isi yang P ini selalu BBSS. Kemudian yang Q isinya adalah BSBS. Kalau ada 3 pernyataan, berarti ini ada BB, terus yang sisanya ada 4 SSSS. Kemudian kalau Q-nya itu BBSS, BBSS. Kemudian yang R-nya adalah BS, 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 selang-seling seperti itu. Tabel kebenaran selalu seperti ini. P-nya seperti ini, Q-nya seperti ini. Nah, P dan Q. Ingat, suatu konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Dan selain itu, konjungsi akan bernilai salah. Berarti konjungsi ini akan bernilai benar ketika kedua-duanya benar. Ketika B dan B, maka nilainya adalah B. Dan selain itu, dia adalah salah. Berarti yang ini dia selalu bernilai salah. Contoh, ambilkan saya pulpen dan pensil. Kamu ambil pulpen dan pensilnya, berarti itu bernilai benar. Kalian ambil pulpennya, pensilnya nggak dibawa, berarti itu bernilai salah. Ya, kalian tidak ambil pulpen, yang diambil hanya pensil, berarti juga salah. Apalagi kalian tidak ambil kedua-duanya, berarti itu pasti otomatis salah. Seperti itu konjungsi. Ya. Selanjutnya ada yang namanya disjungsi. Disjungsi. Apa itu disjungsi? Disjungsi adalah suatu pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata hubung atau. Nah, disjungsi dilambangkan dengan lambang V.
kalau tadi konjungsi adalah dan, maka yang sekarang disjungsi ini adalah atau. Ya, dilambangkan dengan V. Tadi V terbalik, sekarang V. Ya. Nah, kalau disjungsi, dia akan bernilai salah. Ini perhatikan, dia akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Berarti selain itu dia akan bernilai benar. Nah, kalau pakai tabel kebenaran, dia akan benar semua nih. Yang penting dia tidak salah dua-duanya. Dia akan bernilai salah jika dua-duanya salah. Konsepnya seperti ini. Ambilkan saya pulpen atau pensil. Ya, kamu ambil dua-duanya. Benar atau salah? Benar. Ambilkan saya pulpen atau pensil. Yang kamu ambil hanya pulpen. Pensilnya enggak. Benar enggak? Benar, kan? Atau. Ya, ambilkan saya pulpen atau pensil. Kamu enggak ambil pulpen, tapi yang kamu ambil adalah pensilnya. Benar lagi. Ambilkan saya pulpen atau pensil. Kamu enggak bawa dua-duanya. Jelas itu adalah salah. Ya, seperti itu. Bisa dilogikakan ya. Oke. Nah, tadi kita bahas tentang pernyataan. Tadi ada pernyataan. Oke. Pernyataan itu tadi yang nilai kebenarannya sudah pasti. Ya, ada nilai kebenaran kita tahu. Nilai kebenarannya sudah pasti, yaitu benar atau salah. Kemudian kita bahas tadi tentang negasi atau ingkaran. Ini adalah lawan. Ya, lawan atau penyangkalan. Kalau misalnya hari ini hujan, berarti negasinya hari ini tidak hujan, seperti itu. Kemudian ada namanya konjungsi atau disebut dengan dan. Ini akan bernilai benar ketika kedua-duanya benar, selain itu dia salah. Dan yang terakhir tadi ada namanya disjungsi. Yang ini dia akan bernilai, ini adalah atau. Dia akan bernilai salah ketika kedua-duanya salah, selain itu dia akan bernilai benar. Oke, saya rasa sudah paham semua. Kita langsung masuk contoh soal supaya tidak memperpanjang durasi video, karena kalau durasinya panjang biasanya kita akan mulai cepat bosan seperti itu. Ya, oke. Contoh soal yang pertama. Apakah negasi dari pernyataan negara kita sedang diterjang wabah virus COVID-19? Ya, negasi berarti lawannya negara kita sedang diterjang wabah virus COVID-19. Berarti lawannya adalah negara kita sedang tidak diterjang atau tidak sedang diterjang. Ya, tidak sedang diterjang wabah virus COVID-19. Ya, kalau ini kan negara kita sedang diterjang wabah virus COVID-19. Ini nilainya apa? Nilai kebenarannya adalah benar, karena kebetulan kita sekarang lagi dalam keadaan lockdown dari terjangan dari wabah virus ini. Nah, negara kita tidak sedang diterjang wabah virus COVID-19. Berarti ini menilai salah. Itulah yang disebut sebagai negasi atau ingkaran. Ya, paham ya? Saya rasa sudah paham yang soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Apakah nilai kebenaran dari pernyataan matahari terbit dari timur dan matahari berputar mengelilingi bumi? Oke, ini sebagai matahari terbit dari timur ini sebagai pernyataan yang pertama, P. Kemudian ini matahari berputar mengelilingi bumi, ini adalah pernyataan yang kedua, yaitu Q. Berarti ini adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata dan. Tadi lambang dan bagaimana? V terbalik. Ya, P dan Q. Nah, nilainya gimana? Benar atau salah? Sekarang kita perhatikan satu persatu. Matahari terbit dari timur. Itu benar apa salah? Jelas, itu adalah benar. Dan matahari berputar mengelilingi bumi. Benar atau salah? Ya, salah. Karena yang benar adalah bumi yang berputar mengelilingi matahari atau disebut sebagai revolusi. Nah, tadi ingat dan akan bernilai benar ketika dia benar dan benar. Dan selain ini maka dia bernilai salah. Berarti B dan S maka hasilnya adalah S. Berarti pernyataan majemuk ini nilai kebenarannya adalah salah. Ya. Paham ya? Ya, saya rasa paham semua. Nah, sekarang kita lanjutkan. Yang soal yang terakhir, buatlah tabel kebenaran dari negasi P dan Q atau negasi P.
berarti kita harus punya ini dulu. Kita buat tabel kebenarannya. Kita harus punya P, kita harus punya Q, dan ini kita harus punya negasi P ya, karena dia ada negasi P-nya. Kemudian kita butuh P dan Q. Yang ini, yang kita butuh negasinya sekarang. Negasi P dan Q. Baru kita gabung yang ini dengan yang ini. Jadi kita gabung. Berarti ini adalah negasi P dan Q atau negasi P. Nah, sekarang masih ingat tak? P itu isinya apa? P itu isinya adalah B, S. Aduh, saya perbaiki lagi biar agak tinggian tempatnya. Ya, karena ini tadi nggak bisa ya. Nah, sekarang perhatikan. Tadi P itu nilai adalah B, S, kemudian ini nilai adalah BS. Nah, berarti kalau negasi P, berarti kebalikannya P. Berarti kalau sini B, di sini pasti S, lawannya S berarti B. Nah, sekarang P dan Q. Ingat, ini namanya dan, berarti ini adalah konjungsi. Konjungsi akan bernilai benar ketika kedua-duanya benar. Berarti B dan B itu adalah B. B dan S berarti itu adalah S. S dan B adalah S dan S adalah S. Ya, kita punya P dan Q. Sekarang negasi P dan Q berarti lawan daripada P dan Q. Ya, lawan daripada benar apa? Salah. Lawan dari salah apa? Benar. Lawan dari salah lagi? Benar. Lawan dari salah lagi adalah benar. Nah, sekarang yang diminta adalah negasi P dan Q atau negasi P. Berarti ini kita harus gabung dengan ini. Ya, kita ataukan. Berarti S atau S, tadi ingat S. Ya, atau disjungsi itu akan bernilai salah ketika kedua-duanya salah. Ingat, yang duluan yang sebelah sini ya. Karena ini duluan negasi P dan Q atau negasi P. Berarti ini ke sana, bukan ini yang ke sini. Nah, ingat ini yang ke sini. Ya. S atau S, S. B atau S itu adalah B, karena disjungsi akan bernilai salah ketika yang dua ini salah, itu aja. B atau B jelas B, dan B atau B ini juga adalah B. Ya, berarti jawaban akhirnya yang mana? Jawaban akhirnya adalah yang di sebelah sini. Inilah tabel kebenaran untuk negasi P dan Q atau negasi P. Ya, sip. Saya rasa sudah sangat panjang lebar kita berbicara tentang logika matematika ini. Ya, saya rasa sudah paham semua. Kalau masih ada yang bingung, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung di WA saya. Ya, ingat jaga kesehatan, jangan keluyuran dulu. Di rumah aja, ini kita dalam rangka memutus penyebaran virus COVID-19. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.